Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Isya plus tarawih yang sama berbahagia, Masjid Al-Ikhlas Mall Kasablanka yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita selalu senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang yang Allah berikan sehingga sampai saat ini, tepatnya hari ke-7 kita telah melaksanakan puasa, kemudian kita masuk ke malam ke-8. Kita berdoa mudah-mudahan Allah terus membimbing kita agar kita benar-benar melaksanakan puasa dengan sempurna sehingga kita bisa mendapatkan ghufranallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, tentu di dalam melaksanakan ibadah puasa, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah memperbaiki niat kita dengan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya mengharapkan ridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh setiap daripada manusia, ibadah apa saja, terutama kita di bulan yang penuh berkah ini kita melaksanakan puasa, itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan perlu kita perhatikan dengan baik bahwa kadar pahala yang Allah berikan nanti itu ada yang bermacam-macam. Ada yang lebih, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak dapat pahala ketika dia melaksanakan ibadah saum di kesempatan 1444 Hijriah ini. Faktor apa? Faktor niatnya tidak ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar kita itu selalu senantiasa, ya khususnya ibadah puasa, di malam hari itu benar-benar berniat untuk melaksanakan ibadah karena Allah. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajma'is siyam", barang siapa di antara kita yang di malam hari dia tidak melaksanakan niat puasa qablal fajr, sebelum terbit fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini sangat penting niat, makanya kita harus memperbaiki niat kita semata-mata ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia, ada sebuah hadis yang barangkali ini menjadi sebuah rujukan bagi kita semua, diambil dari Sahih Al-Bukhari pada hadis ke-1769. Dijelaskan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, itu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, bahwa Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan tatkala malaikat Jibril alaihi salam itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat pertemuan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan suci Ramadan, itu malaikat Jibril melihat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu volumenya lebih ditingkatkan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kullal lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Pertemuan demi pertemuan yang dilakukan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi pada saat Nabi melaksanakan puasa tentunya di bulan
Ramadan itu berlaku dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Lalu apa yang terjadi jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan ya'rifu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bulan suci Ramadan. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, fa idza laqiya Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rih mursalah. Dan betul-betul malaikat Jibril alaihi salam melihat bagaimana kualitas kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan itu dijelaskan melebihi hembusan angin. Ada dua pelajaran yang kita dapat ambil pada hadis ini. Yang pertama, Nabi menginformasikan kepada kita untuk melakukan amal kebajikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Sebagaimana hadis umum yang kita sudah pahami, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah, lantas rezeki itu dia gunakan, dia manfaatkan seefisien mungkin, sebaik mungkin, memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Dan ini memang harus kita lakukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada diri kita. Untuk itu kepada ayah bunda, tuan-tuan, hadirin hadirat yang sama berbahagia, ketika kita memiliki rezeki yang lebih, maka gunakan momentum Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kita berinfak, bersedekah, kemudian mengeluarkan zakat. Artinya kita harus selalu senantiasa meningkatkan kualitas amal kebaikan kita. Sebab ini adalah merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia di antara kita adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang berbuat baik, sejatinya kebaikan itu akan datang kepada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa orang yang berbuat baik, kebaikan itu akan datang memberikan kebahagiaan kepada dirinya, menjadi jembatan membawa dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang kedua, kita dapatkan dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak tilawatil Quran di malam yang penuh keberkahan atau di bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwa nama lain daripada bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Allah sendiri menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa sesungguhnya bulan-bulan yang Allah berikan, ada satu bulan yang dia mendapatkan kemuliaan terhebat, tertinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan apakah itu? Bulan Ramadan. Kenapa dia dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, yang Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Quran itu ketika kita pegang, maka dia akan mengantarkan kita untuk mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan jauh daripada Al-Quran. Jangan hindarkan diri kita untuk mendekatkan diri kita membaca Al-Quran. Sebab ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan kepada diri kita. Di dunia, Allah berikan fasilitas yang kita inginkan. Kelak di akhirat, Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada diri kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada diri kita. Kita tahu bahwa di bulan ini ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita kerjakan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Paling tidak dalam 1444 Hijriah ini kita sekali khatam. Tapi sangat disayangkan hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika Allah melipat gandakan pahala, kemudian kita hanya bersantai-santai menamatkan Al-Quran hanya sekali. Kalau boleh kita berusaha sampai 2-3 kali kita khatam di Ramadan 1444 Hijriah ini.
Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi